Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko dalam acara Mata Kita di Seribu Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai uh, Raffio Patra. Jadi setelah saya menonton video darinya Panji Pragiwaksono, Patra adalah gejala kayak gitu. Ini kolaborasi dengan Haris Azhar. Haris Azhar juga adalah salah satu politisi, pengamat, dan banyak hal yang mungkin kalian bisa cari di Google sendiri. Nah dari situ saya mendapatkan satu hal yang menarik, yaitu tentang pembahasan peretasan. Sebenarnya peretasan itu sudah ada sejak lama banget teman-teman. Sejak tahun awal-awal ada media, awal-awal ada yang namanya internet. Internet itu sudah ada. Emang internet itu digunakan untuk kepentingan militer, untuk kepentingan komunikasi militer. Karena pada saat itu ketika Perang Dunia 1, Dunia 2, ketika itu Perang Dunia 2, mereka menggunakan namanya diplomasi radio atau diplomasi apa gitu. Nah, diplomasi itu difungsikan untuk menyebarkan pesan untuk bersekutu, pesan untuk bersatu, untuk pesan untuk menjajah, pesan untuk sebagainya. Nah, ketika internet itu sudah mulai berkembang dan sebagainya, akhirnya internet itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Tapi ada beberapa yang memang tidak bisa digunakan oleh beberapa orang. Nah, menurut Haris Azhar itu ada sekitar 5 videonya seperti ini. Nah, di 5 itu ada hal-hal yang memang dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah mana aja, negara mana aja, fungsinya adalah untuk mengkontrol kebijakan, untuk mengontrol dan sebagainya. Nah, dulu tahun 2013 atau 2000 berapa sih ya, di zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, Indonesia itu pernah diretas, komunikasinya pernah diretas oleh Australia, sehingga hampir ada crash antara negara Indonesia dan Australia. Memang sudah ada sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita ngeliat katanya di pembicaraan tadi, kita itu harus bisa menjaga data-data kita, menjaga bagaimana data kita nggak terhack. Nah, itu waktu itu saya sudah membahas di Zoom, ada di video saya sebelumnya itu mengenai Zoom. Itu berbahayakah? Nah, judulnya Zoom itu berbahayakah? Nah, sebenarnya semua itu berbahaya gitu. Berbahaya seperti kayak kehidupan nyata gitu. Kayak rumah kita itu berbahaya nggak sih? Bisa kerampokan nggak sih? Ya tetap bisa, walaupun keamanannya seperti apapun. Karena keamanan seperti apapun itu, kita harus tahu celah rumah-rumah kita, bagaimana kondisi rumah kita dan sebagainya. Bahkan rumah-rumah mewah pun tetap bisa dibobol dengan ada security dan sebagainya, tapi tetap masih bisa dibobol. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebab adanya kelemahan ataupun celah. Nah, oleh karena itu, kenapa sih Google, kembali lagi kepada pembahasan saya yang dulu, Google, kemudian banking itu selalu setiap bulan menganjurkan kita untuk mengganti password. Karena ketika kita mengganti password itu akan selalu berubah-ubah, akan selalu tidak mudah untuk dihack. Apalagi untuk kombinasi yang begitu rumit ya teman-teman, begitu rumit, kemudian tidak menyangkut nama Anda, lahir Anda, ataupun menyangkut apapun itu. Nah, dalam psikologis, jadi para hacker itu teman-teman tidak hanya dia belajar untuk bagaimana menghack, tapi dia belajar psikologis. Karena banyak psikologis manusia pada zaman itu, waktu saya masih belajar bagaimana meretas Facebook, bagaimana meretas beberapa, dulu banyak ya email, kemudian itu bagaimana bisa meretasnya. Saya itu mempelajari psikologisnya manusia. Apa sih yang orang manusia itu suka gitu, apa sih manusia itu yang sering gunakan, yaitu pada zaman itu awal-awal tahun 2008, 2009, 10-an itu, waktu itu internet masih oke lah gitu. Nah, itu kombinasi adalah tanggal lahir ataupun biasa nomor handphone. Nah, pada saat itu makanya kenapa saya banyak bisa meretas Facebook punya orang pada zaman itu. Nah, kemudian bagaimana juga orang-orang masih belum kenal dengan teknologi. Mereka belum melek dengan keamanan, mereka belum melek terhadap adalah dirinya gitu. Nah, pada zaman itu tahun 2007 sekian itu masih dianggap media itu adalah secondary dari kita, bukan nyata dunia maya kita. Nah, tapi saat ini semakin kesini media sosial, kemudian apapun itu adalah diri kita yang nyata, sehingga makanya diciptakanlah Undang-Undang ITE. Artinya pemerintah pun menganggap bahwa media sosial kita, apapun yang kita upload itu adalah diri kita yang nyata, sehingga kenapa perlu dikontrol. Kenapa sih kita tuh perlu dikontrol dan sebagainya? Karena ketika tidak adanya pengontrolan terhadap apa yang kita gunakan ini akan menjadi permasalahan di negara. Yang artinya ketika contoh gini, ada satu kasus
penjaraan. Kemudian satu orang berpendapat dong terhadap kasus tersebut. Nah, orang ini tidak mengerti kasus yang sebenarnya. Dia berpendapat akhirnya menjadi poin penting daripada kasusnya yang sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Akhirnya semua orang bertuju pada opini publik, opini masyarakat yang pertama kali posting tadi. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, kemudian teman-teman ketika ada 5 tadi saya lupa di detik mana, cuman yang saya ingat adalah provider, kemudian internet, kemudian server dan sebagainya itu bisa dijebol. Artinya itu alamat, teman-teman. Contoh gini, itu dalam dunia nyata kayak gini. Saya kenal namamu, contoh namanya adalah Rio. Nah, si Rio ini saya nggak tahu rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, dia tinggal sama siapa, rumahnya bentuknya gimana, strategis rumahnya kayak gimana. Nah, itu diibaratkan di dunia digital. Artinya para hacker-hackernya sudah tahu. Oh, dapat data nih dari RT ini, Ravio tinggal di sini, rumahnya ini, warnanya ini. Kemudian saya dapat informasi dari teman-temannya kalau si rumahnya Rio itu dia akan ditinggal pada jam sekian. Nah, itu adalah teknologi. Kenapa teknologi? Makanya saya pernah membuat satu video yaitu tentang jejak digital. Artinya jejak digital itu akan bisa dilacak, terus akan bisa dilacak. Fungsinya adanya jejak digital ini kenapa sih tetap ada gitu? Kenapa sih dibuat oleh di zaman dulu oleh orang-orang itu adalah untuk kepentingan pada database. Makanya guru saya itu pernah ngomong gini waktu di SMK. Kelak akan berperang adalah base data. Nah, database kita bingung dong waktu dulu kita hanya belajar yaitu tentang bagaimana pemrograman bahasa mesin. Kok bisa sih database itu berperang? Maksudnya apa gitu? Pada saat itu kita masih bingung. Kemudian lagi ada juga nanti kita itu akan berperang menggunakan superkomputer yang bagaimana untuk berperang tersebut. Nah, artinya superkomputer itu nanti akan difungsikan untuk mengendalikan, untuk berperang secepat mungkin, bagaimana dia merespon isu, merespon suatu keadaan langsung lebih cepat gitu. Nah, itu yang akan terjadi nantinya, itu yang prediksi guru-guru. Nah, akhirnya saya berpikir waduh bahaya dong kalau seperti ini. Akhirnya saya putuskan untuk saya mendalami tentang dunia digital, tentang bagaimana keamanan. Nah, kalau di dunia internet sendiri ada memang bagian-bagian pelajaran tersebut kayak sistem informasi itu akan dibagi menjadi beberapa hal yang artinya mereka juga akan dibagi kepada sistem security, keamanan web dan sebagainya itu akan dibagi-bagi. Nah, mereka akan mempelajari dan mendalami itu. Nah, website pemerintah dulu pernah dibobol tuh, diganti sebagainya. Nah, gimana cara website ini bekerja, teman-teman? Iya, kayak rumah, dia punya IP publik dan sebagainya, servernya dapat dari mana. Nah, makanya setiap server itu ada namanya SSL. Kata saya tadi yang di video sebelumnya juga ada SSL. Nah, SSL ini itu perlu bayar juga, teman-teman. Kadang juga SSL ini selalu di-upgrade. Karena kenapa? Karena sistem itu akan membayar orang kepada sistem. Perusahaan akan membayar kepada programmer bagian keamanan. Nah, karena keamanan itu penting banget gitu loh, penting banget siapapun tadi. Nah, makanya kenapa Haris Azhar, kemudian Ravio Patra itu bisa tahu siapa yang sebenarnya yang meretas WA tersebut gitu loh. Nah, kalau kita ngomong WA, teman-teman, WA itu bisa diretas itu. Sekelas Ravio Patra, seorang aktivis, dia diretas yang artinya kalau menurut pembahasan tadi yang saya tangkap adalah gini, kayak siapapun yang dianggap oleh pemerintah itu ancaman, bisa jadi kalian akan the next selanjutnya yang akan diretas ataupun akan menjadi kambing hitamnya. Tapi jangan takut karena kebenaran adalah hakiki. Kebenaran itu kebenaran adalah sesuatu kunci untuk kalian, kita semua menjadi orang-orang yang terpilih kelak. Itu orang-orang yang terpilih memang sakit, tapi jangan takut untuk mengungkapkan sesuatu yang benar. Memang terkadang yang benar itu memang perlu perjuangan, perlu sesuatu yang sakit gitu, karena ya gitulah, itu adalah rules, aturan dunia, memang aturan yang ada di dunia seperti ini. Nah, kembali lagi kepada bagaimana peretasan itu saat ini sedang marak terjadi. Karena menurut pembicaraan Ravio Patra
kemudian dengan Panji Pragiwaksono dengan Haris juga, karena saat ini mulai adanya krisis sehingga nanti ketika adanya suatu penjarahan, adanya kolaps dan sebagainya di negara Indonesia, pemerintah, kepolisian tuh punya yang namanya tumbal, yang namanya ini yang bisa disalahkan, itu menurut Haris Azhar. Tapi lebih lanjutnya kalian harus menonton videonya Panji Pragiwaksono yang judulnya Raffi Patra adalah gejala fit Haris Azhar. Nah itu kalian tonton sekitar 45 menitan. Kalian tonton, kalian dengerin, kalian resapi, dan kalian ambil hikmahnya bahwasanya yang namanya dunia digital itu tidak aman. Semua tidak aman. Apapun tidak aman. Kalian tenang-tenang aja gitu, kayak merasa apapun itu. Nah teman-teman yang mungkin cewek-cewek ya, cecan apapun itu, tetap menurut saya ketika kalian foto bugil, foto apapun itu, janganlah diupload, jangan foto gitu. Menurut saya oke lah, itu tubuh kalian ataupun apa, tapi jangan diupload ataupun mungkin terkoneksi internet. Mungkin saya nggak tahu, mungkin di Apple atau gimana itu update otomatis atau nggak tahu, fotonya terupdate gitu ke Google, ke servernya Apple. Tapi kalau di Google itu bisa dikendalikan. Jadi foto itu bisa dikendalikan untuk tidak diupload otomatis. Nah, saya sarankan untuk tidak diupload otomatis karena itu bisa yang menjadi peretas. Hati-hati gitu ketika email kalian kertas. Waduh, foto-foto bisa ketahuan dong, foto-foto bugil kalian. Nah, itu yang saya kasih tahu ke kalian. Kemudian masalah email. Dulu aku nggak ngerti email itu bisa enggak untuk sebagai pertas mesin kita. Saya nggak tahu bagaimana itu bekerja. Cuman dulu saya pernah mengganti email handphone saya sendiri. Fungsinya adalah untuk mendapatkan gratisan internet. Karena gratisan internet itu dibaca melalui email. Nah waktu itu saya pernah melakukan itu. Jadi saya gantikan email. Email itu saya ganti teman-teman. Email saya ganti. Waktu itu handphone saya masih handphone apa. Dan berhasil gitu. Saya berhasil mendapatkan kuota dari M3 waktu itu, M3 juga. Nah, wow, itu saya pelajari dari grup. Dan ada beberapa grup di Facebook. Jadi kenapa saya lebih suka Facebook ketimbang Twitter, karena ada grup-grup yang menurut saya itu penting banget gitu untuk saya pelajari. Karena di dunia digital itu semakin hari semakin mengerikan gitu. Semakin hari semakin mengerikan, tapi semakin baik juga karena ada yang kertas, ada juga yang mengamankan. Tapi tentu yang diamankan tentu perlu membayar yang lebih. Bahkan menurut Haris Azhar, handphonenya Mahkamah Agung itu harga 100 berapa tadi ya? Berapa gitu harganya? Itu memiliki keamanan yang sangat tinggi sehingga dia langsung terhubung oleh satelit. Oleh karena itu saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu videonya Panji Pragiwaksono. Waksono. Oke deh. Dan terima kasih teman-teman. Bye-bye.